Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita bersyukur di tahun yang baru ini, Tuhan masih menyertai kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Sebab hanya bersama dengan Tuhan hati kita tenang. Dialah jawaban hidup kita. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
Jemaat diminta berdiri. Salam penuh pengharapan di tahun yang baru, saudara sekalian. Mari kita melakukan kebaktian kita pada hari ini. Tuhan di dalam sorga, terima kasih buat tahun baru ini kami masih boleh lagi menapaki hari, melewati minggu, dan melakukan bakti kami kepadamu. Terimalah sembah syukur kami, pujian kami, doa kami, kiranya itu boleh menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Jemaat, mari kita lakukan ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi yang kasih setianya dari kekal sampai kekal. Turunlah kiranya atas kamu anugerah sejahtera dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan bersaat teduh. Amin. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, mari kita bersukacita sebab Dia Allah gunung batu kita. Dia keselamatan kita, Dia Tuhan kita. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dia Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di
termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Jemaat diminta berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, yang memberikan kita kekuatan. Apapun yang kita alami saat ini, tangan Tuhan sedang merenda kehidupan kita, mendatangkan segala yang baik untuk kita. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi, Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan
Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Shalom saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat mengucap syukur kepadamu di tahun yang baru ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh selalu menikmati anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami, tolong kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. 2021 kita telah lewati bersama dengan segala suka dan duka. Yang pastinya semuanya kita merasakan hal yang berbeda mungkin ya. Terlebih khusus dalam menjalani tahun 2021 bersama dengan COVID-19. Mungkin ada yang melihat dari sisi yang positif, tetapi juga kebanyakan mungkin melihat dari sisi yang negatif. Tetapi apapun itu, saya ingin bertanya kepada saudara, apa yang menjadi kesimpulan saudara mengenai tahun 2020? Mungkin akan ada yang berkata saudara, oh tahun 2020 itu tahun kemenangan. Tahun 2020 itu tahun sukacita, tahun pemulihan, tahun kelimpahan. Benarkah kita akan mengatakan seperti demikian? Atau malah kebalikannya? Tahun 2020 merupakan tahun kesuraman, tahun kesakitan, tahun kehancuran, dan sebagainya. Saudara, apapun itu yang pasti kita telah lewati tahun 2020 dan bersyukur kita masuk di tahun 2021 dengan segala misteri, dengan segala rahasia yang kita tidak tahu perjalanan ke depan akan seperti apa. Apakah masih akan terus dengan COVID-19 ataukah di tahun ini COVID-19 akan berakhir. Renungan kita atau kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama diberikan tema rahasia bertahan di tengah tekanan. 1 Korintus 10 ayat 13, saya akan bacakan bagi kita semua 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini mau memberikan satu rahasia bagi kita semua mengenai rahasia bertahan di tengah tekanan. Kita akan belajar bersama. Saudara, saya melihat dalam bagian ini apa yang menjadi rahasia orang percaya untuk bisa bertahan di tengah tekanan
yang dialami. Yang pertama saya melihat pada bagian awal kalimat dalam ayatnya yang ke-13 ini dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saya menyimpulkannya yang pertama yaitu bahwa menyadari bahwa ujian, cobaan, tekanan dalam hidup kita adalah sesuatu yang biasa. Saudara, artinya apa bagian ini? Semua manusia dalam dunia ini pasti mengalami yang namanya ujian atau tekanan dalam hidup. Mengapa saudara? Karena kita hidup di dalam dunia yang terkutuk karena dosa. Seseorang pernah berkata bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ibaratnya itu dia masuk menjadi satu nusa kambangan dengan setan. Jadi kalau ada yang katakan bahwa selama hidupnya dia bahagia terus, tidak pernah alami cobaan, tenang-tenang saja, hati-hati saudara. Sesungguhnya saudara sedang dalam masalah. Kalau konsep berpikirnya seperti itu. Ini kebanyakan yang jadi masalah saudara. Karena kita menaruh ekspektasi kita yang besar terhadap dunia ini. Padahal sudah jelas firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu dalam dunia ini akan lenyap dan selanjutnya yang ada hanyalah kehidupan yang kekal. Tinggal kita pilih mau ke neraka atau ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya belum mengerti kebenaran firman Tuhan ini, pada waktu itu saya sudah masuk di semester awal ya di sekolah teologi. Hati saya sangat sulit untuk menerima atau mendengar kenyataan. Kalau misalnya ya keluarga saya telepon bercerita soal masalah yang terjadi di kampung. Saya sulit untuk menerima kenyataan seperti itu. Saya teringat suatu kali ketika itu keadaan hati saya sungguh-sungguh bergejolak. Ketika kalau kami di kampus ya telepon saja tidak diizinkan untuk dipakai ya. Jadi memang aktivitas kami sehari-hari itu untuk fokus dalam perkuliahan, fokus dalam pelayanan. Dan telepon sama sekali kami tidak, handphone sama sekali kami tidak pegang. Dan dalam kondisi waktu itu bapak saya dalam keadaan sakit. Dan ketika saya bangun pagi tiba-tiba baru mau kerja praktis bersama saat itu, tiba-tiba pintu kamar kami diketok, ternyata ada kakak tingkat kami yang memang sudah ikatan dinas di kampus. Dia memberikan teleponnya kepada saya bahwa ternyata ada telepon dari keluarga di kampung untuk saya. Dan ketika saya mengangkat telepon itu, orang tua saya berkata, terlebih khusus mama saya ya, berkata bahwa ini dokter sudah menyerah, sudah angkat tangan dengan kondisi bapamu. Saudara, satu kenyataan yang saya tidak mau terima saat itu. Saya bilang, kenapa sih Tuhan? Saya sudah ikut Tuhan, saya sudah memilih untuk taat, saya sudah memilih untuk ikut panggilan Tuhan. Dengan keadaan begini, dengan kondisi seperti ini, saya harus mendengar lagi informasi-informasi seperti itu. Ketika ada lagi informasi yang lain, saya berusaha untuk menolak supaya saya tidak mendengarkan berita-berita dari kampung mengenai masalah-masalah yang terjadi. Tetapi pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa ternyata bukan soal persoalan itu, bukan soal masalah yang harus saya dengarkan, tetapi soal hati saya. Saya mau menerima kenyataan, saya mau membuka pemikiran saya, membuka hati saya bahwa sebenarnya ketika saya masih hidup di dalam dunia itu sesuatu yang biasa harus saya alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat itu saya maunya yang dapat masalah itu adalah orang lain. Saya bilang sama Tuhan, kenapa harus saya Tuhan? Tapi ketika justru saya meminta kepada Tuhan seperti itu, justru semakin Tuhan mendisiplinkan saya
dengan mengizinkan masalah itu terus ada. Sampai akhirnya saya harus sadar sendiri, saya harus mengakui sendiri di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan, saya siap. Saya terima semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak saat ini kita yang masih belum menerima kenyataan tentang apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini. Berapa banyak dari kita, berapa banyak dari saudara semua yang masih sulit untuk menerima kenyataan bahwa saat ini kita sedang ada bersama-sama dengan COVID-19. Mungkin karena pemikiran kita, karena COVID ini ekonomi saya menjadi rusak. Karena COVID ini saya kehilangan keluarga saya. Karena COVID ini saya kehilangan semua pekerjaan saya. Dan kita sulit menerima kenyataan ini. Kita komplain kepada Tuhan. Tapi kebenaran firman Tuhan saat ini meneguhkan kita, menyadarkan kita bahwa sesungguhnya ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, semua itu adalah sesuatu yang biasa yang harus kita lewati. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini juga kita melihat rahasia yang kedua yang bisa kita pelajari bersama tentang rahasia bagaimana bertahan di tengah tekanan. Di kalimat yang berikutnya dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saudara, ini satu peneguhan bagi kita. Saya menyimpulkannya di sini dengan poin yang kedua, yaitu menyadari bahwa pencobaan tidak akan melampaui kekuatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya merenungkan bagian ini, saya mencoba untuk memahami kebenaran ini dengan membayangkan posisi ketika harus seperti Paulus. Posisi seperti apa? Saudara, di bagian yang lain dalam kitab Korintus juga, di situ Paulus menuliskan tentang apa yang harus dia alami ketika dia memilih untuk mengikut Yesus. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27 firman Tuhan berkata, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Saudara, membaca bagian ini membuat saya merenungkan apa yang menjadi dasar Paulus. Sekalipun dengan kenyataan yang seperti tadi dibacakan dalam 2 Korintus tadi. Dia mengalami hal yang begitu berat dalam hidupnya, tetapi dia masih mampu mengatakan bahwa sebab Allah setia, kamu tidak akan dicobai melampaui kekuatanmu. Saudara, Rasul Paulus mampu untuk mengatakan hal ini karena dia sendiri telah mengalami. Dan dia sendiri telah melihat bagaimana Allah menolong dia. Kita tidak akan mampu untuk memberikan kekuatan kepada orang lain kalau kita sendiri belum mengalaminya. Saudara, kadang ketika misalnya teman-teman atau rekan-rekan yang mungkin sudah kehilangan keluarga, entah itu bapak, entah itu mama, entah itu saudara mereka, ya, misalnya curhat kepada saya tentang kesedihan, tentang kerinduan yang mereka rasakan. Saya sulit untuk saya belum mampu untuk masuk dalam situasi atau kondisi yang mereka rasakan karena saya belum mengalami hal seperti itu.
Tetapi ketika orang itu bercerita soal bagaimana dia mengalami sesuatu yang sama dengan kita. Kalau biasanya orang-orang atau teman-teman yang bercerita mirip dengan apa yang telah saya alami, saya bisa untuk berempati, bersimpati dengan keadaan mereka. Dan ini pun yang dialami oleh Paulus. Kenapa Paulus bisa mengatakan bahwa pencobaan yang kita alami itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Kalau mau dilihat tadi betapa beratnya apa yang dia alami ketika dia memilih mengikuti Yesus dan menjalani panggilan yang dia harus lalui bersama dengan Yesus. Tetapi itu telah dia lewati. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kesadaran Paulus bahwa apa yang dia alami itu tidak ada apa-apanya dengan pengorbanan Kristus untuk hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Korintus 12 ayat 10, Rasul Paulus berkata lagi, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Ini satu keadaan atau suasana hati yang sungguh saya pikir ya satu luar biasa. Karena dia mengatakan bahwa karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan. Pernahkah kita berkata, terima kasih Tuhan untuk masalah yang sedang saya alami? Puji Tuhan, masalah datang lagi. Mampukah kita untuk mengatakan seperti itu? Saudara, saya pikir itu sulit ya. Yang ada malah kita seringnya memberontak di hadapan Tuhan. Seringnya kita protes sama Tuhan tentang keadaan yang kita alami. Saya teringat ketika dalam satu kelompok PA ditanyakan mengapa Abraham yang dijadikan sebagai bapa orang beriman dan bukan Ayub. Walaupun beberapa orang saking kagumnya ya dengan kehidupannya Ayub sampai minta kepada Tuhan supaya diberikan hati dan iman seperti Ayub. Lalu Tuhan bilang, yakin, mau. Kalau mau menerima hati atau mengalami iman seperti Ayub ya berarti harus penderitaannya mirip dong dengan Ayub. Ya, padahal kenyataannya untuk hal-hal yang kecil saja sudah membuat kita sampai menyalahkan Tuhan. Mempertanyakan keberadaan Tuhan. Bagaimana jika kita benar-benar alami seperti yang dialami oleh Ayub? Apa yang akan kita katakan sama Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu kekuatan kita. Tuhan tahu batas kemampuan kita, Tuhan tahu porsi kita masing-masing. Kalimat yang mengatakan ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu artinya bahwa bukan tidak akan ada cobaan. Pencobaan itu akan diizinkan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu yang Tuhan katakan. Kenapa kadang kita merasa masalah yang kita alami itu seolah-olah melampaui kekuatan kita? Karena hati kita tidak mau untuk menjalani proses itu. Intinya yang berat itu bukan masalahnya, tapi hati dan pikiran kita, mindset kita, konsep kita tentang masalah itu. Sampai kita pada akhirnya tidak mau menikmati proses yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Saudara, saya menyadari bahwa ternyata sering yang lebih kita butuhkan itu dari jawaban-jawaban doa kita selama ini. Bukan soal bagaimana masalah itu hilang dalam hidup kita, tapi soal kekuatan untuk bertahan dalam menjalani tekanan yang kita alami. Cuman kita kadang mintanya Tuhan selesaikan masalah saya. Kadang kita salah meminta kepada Tuhan. Kita bukan minta untuk Tuhan kasih saya ketenangan menghadapi badai ini. Tapi kita minta supaya badai ini Tuhan halaukan dari kita. Ketenangan, kekuatan untuk menjalani tekanan itu, untuk menjalani badai itu, itulah yang harus kita minta kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Sebenarnya kalau kita mau taat dengan apa yang Tuhan katakan, seberat apapun keadaannya, hati kita tetap akan alami sukacita. Hanya saja kita selalu pengennya buat jalan sendiri. Sehingga pada akhirnya perjalanan itu terasa lebih panjang dan terasa lebih berat. Saudara, yang terakhir, poin yang ketiga, bagaimana rahasia kita untuk bisa bertahan di tengah tekanan. Yang ketiga, meyakini bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Di bagian terakhir dalam ayatnya yang ke-13 ini dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya melihat dalam versi lain, dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, pada waktu saudara ditimpa cobaan, Ia akan memberi jalan kepadamu untuk menjadi kuat supaya saudara dapat bertahan. Saudara, konsep ini yang harus kita perbaiki dulu ya, yang harus kita benerin dulu di hadapan Tuhan. Kadang yang kita minta apa? Masalahnya yang harus hilang. Tetapi di bagian ini jelas bahwa yang kita minta sama Tuhan dan yang Tuhan akan berikan itu adalah kekuatan untuk bertahan di tengah masalah. Kadang kita salah membuat konsep dalam pemikiran kita tentang Tuhan, bahkan tentang keadaan yang kita alami. Kita berdoa, berpuasa, berharap ya ketika datang masalah, kita berharap ketika sudah doa puasa, hari itu juga jalan keluar itu ada. Ataukah ketika kita berdoa dan berpuasa, hari itu juga masalah itu selesai. Saudara, ini konsep yang keliru menurut saya. Karena jelas firman Tuhan katakan yang Tuhan berikan itu adalah kekuatan untuk bertahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita minta sama Tuhan untuk hati yang mau mengerti kehendak Tuhan. Untuk hati yang mau memahami apa Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan untuk saya saat ini. Kenapa Tuhan masalah ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya? Apa yang Tuhan sedang mau kerjakan? Apa yang Tuhan sedang mau katakan sama saya dengan keadaan ini? Apa yang Tuhan sedang mau perbaiki dalam hidup saya dengan keadaan ini? Enggak perlu kita klaim-klaim janji Tuhan. Enggak perlu kita nuntut sama Tuhan, mana janji Tuhan? Tuhan bilang masalah akan selesai, Tuhan bilang keluarga saya akan dipulihkan, Tuhan bilang ekonomi saya akan dipulihkan. Kita selalu klaimnya yang seperti itu. Tanpa kita sedikit pun bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang engkau kehendaki untuk saya lakukan di tengah-tengah keadaan seperti ini. Saudara, menjalani tahun 2021 ke depan yang sangat misteri bagi kita. Padang gurun itu kita tidak tahu kapan akan kita lewati lagi. Hujan badai itu kita belum tahu di perjalanan di mana, pada waktu kapan itu akan kita lewati. Tapi yang kita percayai bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Saudara, mari kita awali tahun 2021 ini bukan dengan ketakutan, bukan dengan kekhawatiran. Tetapi mari kita menata hati dan pikiran kita sesuaikan dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sudah benarkah pikiran kita, sudah benarkah hati kita untuk melihat ke depan, untuk menata ke depan kehidupan yang masih misteri yang harus kita lewati. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan selalu beserta kita. Perjalanan ke depan memang misteri, tetapi Tuhan menyertai kita, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk melewatinya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama, yang telah kami renungkan bersama. Tuhan, di tahun 2021 ini Tuhan, kami sungguh memohon kepadamu untuk menolong kami, menolong
hati dan pikiran kami untuk sungguh mengerti apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami, apa yang sedang Tuhan mau buat dalam hidup kami. Supaya apapun yang kami lewati ke depan, kesulitan-kesulitan, masalah, tekanan yang harus kami lewati itu tidak membuat iman kami surut di hadapan Tuhan, tetapi sungguh kami terus berpegang pada kehendak Tuhan, pada kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Mari Tuhan kuatkan, mari Tuhan mampukan untuk melewati kehidupan kami bersama ke depannya. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa dan permohonan kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, yang menguatkan kita untuk tetap bertahan walaupun di tengah tekanan dan pencobaan. Saat ini mari kita akan memberikan persembahan syukur dengan memujikan pujian bersama Yesus. Sepasti siang malam yang silih berganti, ada waktunya susah juga dengan suka. Saat badai topan buatku tak mengerti, ku datang pada Yesus, hidupku pun lega. Bersama Yesus, jiwaku kini tenanglah. Bersama Yesus, ku dapat harapan pasti. Walau tak mudah hadapi gelombang hidup, Yesus tak biarkan ku jalan sendiri. Sepasti siang malam yang silih berganti, demikian pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sepasti siang malam yang silih berganti, ada waktunya susah juga dengan suka. Saat badai topan buatku tak mengerti, ku datang pada Yesus, hidupku pun lega. Bersama Yesus, jiwaku kini tenanglah. Bersama Yesus, ku dapat harapan pasti. Walau tak mudah hadapi gelombang hidup, Yesus tak biarkan ku jalan sendiri. Bersama Yesus, jiwaku kini tenanglah. Bersama Yesus, ku dapat harapan pasti. Walau tak mudah hadapi gelombang hidup, Yesus tak biarkan ku jalan sendiri. Yesus tak biarkan ku jalan sendiri. Yesus tak biarkan ku jalan sendiri. Jemaat diminta berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kami mengucap syukur pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Sampai di tahun yang baru ini,
Walaupun keadaan di depan kami belum pasti, namun kami tahu sepasti siang dan malam yang silih berganti, pertolongan Tuhan akan terus hadir dalam kehidupan kami. Kami sudah memberikan persembahan sebagai syukur kami. Berkatilah persembahan ini supaya dapat digunakan bagi pelayanan perluasan kerajaan Allah, khususnya di Jemaat Gereja Kristen Parousia Bandung. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan kami, supaya kami dapat terus memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu keyakinan Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita akhiri dengan percaya bahwa di tengah ketekanan, di tengah kesulitan, Tuhan tetap menyertai kita dan memegang tangan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami banyak mengalami tekanan di dalam hidup, banyak mengalami kesulitan. Tapi kami tahu ya Tuhan, bahwa Tuhan mengizinkan semua itu lewat dalam hidup kami, karena Tuhan tahu kami mampu menanggungnya bersama-sama dengan Engkau. Satu saat kami akan melihat setitik harapan,
secerca mentari, dan kami boleh memperoleh kelegaan. Tolonglah setiap jemaatmu yang sedang bergumul dalam tekanan hidup mereka masing-masing. Mohon kiranya belas kasihan sorgawi melawat mereka dengan jalan keluar yang terbaik. Mari kita akhiri kebaktian ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan yang penuh penyertaan dengan segala kebajikan dan kemurahannya, serta semangat cinta kasih salib Kristus di Golgota dan persekutuan penghiburan bimbingan daripada Roh Kudus, menyertai setiap jemaatmu sekalian untuk tetap berpegang pada pengharapan, percaya bahwa di tengah tekanan ini Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, puji terima kasih. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu kembali di hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.